warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Kimia Pak Sila. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam belajar materi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan dari materi hidrokarbon pada video-video berikutnya. Khusus hari ini kita akan membahas tentang alkana. Apa itu alkana? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Alkana, sifat-sifat alkana. Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik. Anda tentunya sudah tahu kalau senyawa hidrokarbon alifatik berarti rantainya adalah rantai terbuka. Alifatik jenuh, artinya semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Sambil mengingat materi hidrokarbon, kita harus memahami merupakan hidrokarbon alifatik, rantainya terbuka dan jenuh, semua ikatannya tunggal. Kemudian yang kedua, semakin panjang rantainya, viskositas atau kekentalannya semakin tinggi. Titik didihnya juga semakin tinggi. Kemudian sifat berikutnya dari alkana, pada alkana yang tersusun atas 3 atom karbon atau lebih, maka dia akan memiliki isomer rantai. Jadi pada alkana itu isomernya adalah isomer rantai. Kita nanti akan mengenal 5 isomer. Ada isomer rantai, ada isomer posisi, ada isomer gugus fungsi, ada isomer geometri, ada isomer optis. Sehingga ada 5 isomer, tapi dalam pembahasan awal ini kita mengenal alkana hanya memiliki isomer rantai saja. Kemudian alkana merupakan senyawa yang non-polar. Ingat materi kelas 1, sehingga dia tidak larut dalam air. Kenapa tidak larut dalam air? Karena air itu sifatnya adalah polar. Sehingga karena alkana itu non-polar, maka dia tidak larut di dalam air. Kemudian sifat berikutnya adalah reaksi yang terjadi pada alkana. Jadi pada alkana itu terjadi reaksi. Reaksi yang terjadi pada alkana adalah reaksi substitusi dan eliminasi. Apa itu substitusi? Substitusi itu reaksi penggantian. Sedangkan eliminasi reaksi pengurangan. Nanti akan kita belajar lebih lanjut pada video-video berikutnya tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Kita lanjutkan. Kemudian alkana itu seperti ini, CH4. CH4 ini yang paling sederhana. CH4 artinya kemarin waktu hidrokarbon C itu kakinya ada 4. Kakinya ada 4 seperti ini. Nah, dia mengikat, masing-masing mengikat hidrogen. Ini ada hidrogen, kemudian ini ada hidrogen, ya, ini ada hidrogen, kemudian ini juga ada hidrogen. Anda lihat kembali video hidrokarbon awal. Ini adalah alkana yang paling sederhana. Ini namanya adalah metana. Kemudian berikutnya adalah CH3. Ini kalau dibuat rangkaian, C-nya ada 2, ikatannya tunggal. C itu kakinya ada 4. Karena sudah dipakai mengikat 1, maka ini masih ada 3H. 1, kemudian di sini ada 2. Ini ada 2, kemudian di sini juga ada 1, 2, 3. Nulisnya seperti ini. Anda biasakan. Ini juga sama, C ini kakinya untuk mengikat C lain 1. Berarti ini masih ada tersisa 3 kaki. Masing-masing ini akan mengikat H. Sehingga menjadi semacam ini. CH3. Nah, berarti C-nya ada 2. Hanya ada 6. Ini namanya etana. Bertambah lagi, bagaimana dengan C-nya 3? C pertama mengikat 1C, sehingga dia masih ada 3 kakinya, CH3. C yang tengah, 2 kakinya mengikat yang depan sama yang belakang, sehingga masih sisa 2. Sehingga CH3, CH2. Ini kakinya C 4, yang satu mengikat depan, sisanya ada 3. Sehingga ini CH3, CH2, CH3. C-nya ada berapa? Ada 3. Hanya ada berapa? Ada 8. Ini namanya adalah senyawa propana. Bagaimana dengan C-nya tambah 1 lagi? C-nya menjadi 4, hanya menjadi
10. Ini namanya adalah butana. Kita tambah satu lagi, C-nya menjadi 5. Hanya menjadi 12. C5H12 namanya adalah pentana. Tambah C lagi, C-nya menjadi 6. Hanya 14. Ini adalah heksana. Tambah satu lagi C, sehingga C-nya menjadi 7. Hanya menjadi 16. Ini namanya heptana. Satu lagi, C-nya tambah lagi menjadi 8. Hanya menjadi 18. Namanya oktana. Tambah satu lagi, C-nya ada 9. Hanya ada 20. Namanya ada nona. Begitu terus nanti sampai tidak terbatas. Sehingga kalau kita rumuskan rumus umum dari alkana, ini adalah kalau C-nya 1 hanya 4, C-nya 2 hanya 6, C-nya 3 hanya 8, C-nya 4 hanya 10, C5H12. Maka rumus umum dari alkana ini, dari homolog alkana ini adalah CnH2n plus 2. C-nya 8. Hanya 2 kali 8 berapa? 16. 16 tambah 2, 18. C 8H18. C-nya 1. Berarti hanya 2 kali 1 berapa? 2. 2 tambah 2, 4. C-nya 1 hanya 4 ini. C2 berarti C-nya 2 hanya 2 kali 2 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. Sehingga C2H6. Ini rumus umum dari alkana. Kemudian bagaimana tata nama alkana? Perhatikan biar Anda memahami tata nama alkana. Yang pertama, tentukan rantai yang terpanjang sebagai rantai induk. Rantai terpanjang digunakan sebagai rantai induk. Yang kedua, berilah nomor sehingga cabang berada pada nomor yang kecil. Ya, kalau nanti ada cabang, maka cabangnya ditaruh, ngitungnya adalah posisi cabang, posisinya nomor yang lebih kecil. Berilah nama, dimulai dari nama cabang. Jadi memberi nama itu dimulai dari nama cabang. Nama cabang adalah alkil. Kalau kita tadi mengenal metana, itu C-nya 1, CH3, maka CH4, maka kalau CH3 nanti namanya metil. Etana jadi etil. Propana menjadi propil. Jadi tinggal mengganti akhirannya saja. Ini CH3 metil. Kalau tadi kan depan tadi kan CH4 kalau alkana, metana menjadi metil, etana C-nya 2 hanya 6, etana. Ini C2H5 etil, propil, butir dan sebagainya. Kemudian jika cabang lebih dari satu nama, misalnya nanti ada cabangnya metil, ada cabangnya etil, maka memberi namanya diurutkan dengan huruf abjad. Kita lihat contoh-contohnya ya. Mari. Nah, semacam ini contohnya. Kalau kita melihat rumusnya semacam ini, mungkin kita akan bingung. Biar tidak bingung, mari kita bongkar. Bagaimana bongkarnya? CH3. Ini tuh, CH. Kurung berarti ini cabang, CH3. Kemudian CH2. Kemudian CH3. Dari sini tadi, tentukan rantai yang terpanjang. Rantai terpanjang ini, terpanjang. Karena ngitungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti yang terpanjang adalah 4. Ini rantai terpanjang. Kemudian yang kedua tadi apa? Berilah nomor. Sehingga cabang memiliki nomor kecil. Ini kan cabang ada di sini. Kalau saya kasih nomornya dari sini, 1, ini 2, ini 3. Berarti cabang ini ada di C nomor 3. Kan begitu. Tapi kalau saya ngitungnya dari kiri, 1, ini berapa? 2. Sehingga cabang, kan yang cabang C-nya ini. Kalau saya hitung dari kiri, CH3 ada di nomor 2. Kalau saya hitung dari kanan, CH3 ada di nomor 3. Maka kita gunakan yang CH3 berada di nomor yang kecil. Sehingga nomornya ini dari kiri, bukan dari kanan. Dari ini salah. Ya, nomornya harus dari kiri. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nomor 2 ada cabang CH3. CH3 nanti namanya apa? Namanya metil. Namanya metil, betul. CH3 namanya metil. Sehingga kita ngomongnya bagaimana? Nomor 2 ada cabang namanya metil. Nah, ini rantai terpanjangnya berapa? 4. 4 tadi apa? 4 tadi adalah butana. Sehingga nama senyawa ini adalah apa? Oke, namanya adalah
2-metil butana. Kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan soal semacam ini? Ini masih bingung juga, kita bongkar biar nggak bingung. Bongkarnya bagaimana? Semacam ini. CH3. Mengikat CH, ini cabang. C2H5. C2H5 itu bisa dibuat seperti ini. CH2, CH3. Biar jelas. Kemudian ini ada CH2. Ini ada CH3. Tentukan rantai terpanjang. Misalkan hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Kan cuma 4. Kalau hitung ke bawah, menggok. 1, 2, 3, 4. 4 juga. Kalau kita hitung dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada yang lebih panjang. Yaitu berapa? 5. Sehingga ini adalah rantai induknya. Ini adalah rantai induknya. Berapa rantai induknya? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga senyawa ini nanti akhirnya mesti namanya pentana. Yang tidak ada di rantai induk, ini namanya cabang. Berarti ini kan tidak ada di rantai induk, berarti ini cabang. Cabang CH3. CH3 tadi namanya apa? Namanya metil. Namanya metil. Ya, cabang ini namanya metil. Oke, terus kita ngitungnya dari bawah sini atau dari kanan? Ya kita hitung dulu. Kalau kita mulai dari bawah, 1, 2, 3. Ini kan cabang, sehingga cabangnya ini ada di C nomor 3. Kalau kita hitung dari kanan, 1, 2, 3. Ternyata cabangnya sama-sama di nomor 3. Kalau begitu, bagaimana caranya? Ya nggak masalah, sama saja. Kita anggap saja dari sini sudah 1. Ini berapa? 2, ini berapa? 3, ini berapa? 4, ini berapa? 5. Sehingga yang cabang tadi ada di C nomor berapa? C nomor 3. C nomor 3 cabangnya apa? Metil. Sehingga ini namanya adalah 3 metil. 3 metil. 3 metil apa? Rantai terpanjang tadi berapa? 5. 5 itu apa? Nah, oke. Sehingga namanya ini 3 metil pentana. Ini. Oke, masih belum jelas juga. Mari kita lanjutkan. Apa namanya? Materi yang tata nama yang agak panjang lagi. Nah, perhatikan ini. Semacam ini. Bagaimana kita membongkarnya sehingga kita bisa jelas posisinya. Nah, kita bongkar saja. CH3. Nyambung ya. CH. Kurung CH3, berarti CH ini ada cabang CH3 ini. Kemudian CH2, kemudian CH2, kemudian CH3. Tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kan sama saja. Kalau sama saja, maka ini kita tentukan ini sebagai rantai yang paling panjang. Berapa? 5. Sehingga namanya nanti akhirnya mesti harus ada apa? Harus ada pentana karena C-nya adalah 5. Nomornya dari kiri atau dari kanan. Ini ada cabang di sini. Kalau kita kasih nomor dari kanan, 1. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? 4. Sehingga CH3 ada di C nomor 4. Kalau kita ngitung dari kanan. Kan gitu. Kalau kita ngitung dari kiri. Lagi C nomor 1. Ini C nomor 2. Ini 3. Ini 4. Ya enggak. C-nya ada di posisi nomor 2. Sehingga namanya nomor 2 ada cabang namanya apa? Metil. Sehingga ini 2 metil. Oke. Rantai terpanjangnya berapa? 5. 5 itu apa? Pentana. Sehingga namanya apa? 2 metil pentana. Oke, kita lanjutkan lagi biar Anda lebih paham lagi. Anda perhatikan contoh ini. Weh, bagaimana Pak? Kok panjang sekali? Ya sama, kita bongkar pelan-pelan. Bongkarnya bagaimana? Seperti ini. CH3, ini CH3. CH, ini CH. Gandeng CH3 cabang CH3. Kemudian CH lagi. Gandeng ini berapa ini? C2H5. Kemudian CH2, CH2, CH3. Sama resepnya, tentukan rantai terpanjang. Terpanjangnya mana ya?
1 kalau hitung dari sini ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C-nya 6. Ada yang lebih panjang lagi, kita belokkan. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belok ke atas bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Sehingga ini adalah rantai paling panjang. Berapa tadi? 6. Sehingga nanti nama akhirnya ini mesti diakhiri dengan apa? 6 tadi apa? 6 tadi adalah heksana. Ada cabang. Nomornya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Dari kiri karena cabangnya ada di sini. Ya, kita beri nomor 1. Ini C nomor berapa? 2. Ini C nomor berapa? 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Yang cabang C nomor berapa? 2. Cabangnya ini namanya apa? Ini namanya metil. Namanya metil. Kemudian ini ada cabang lagi. Apa ini? C2H5. C2H5 namanya apa tadi? Namanya etil. Sehingga ada 2 cabang. Ini cabangnya metil diawali huruf M. Ini cabangnya etil diawali huruf E. Tadi sudah saya sampaikan kalau cabangnya ada 2 nama, maka penamaannya mengikuti huruf abjad. Etil lebih dahulu dari M. Sehingga E-nya ini ada di C nomor 3. Sehingga namanya ini menjadi nomor 3. Ada cabang. Namanya adalah etil. Koma. Terus nomor berapa ini? 2. Ada cabang. Namanya apa? Metil. Gugusnya apa ini namanya? Gugus dari apa? Kalau 6? Oke. Heksana. Sehingga namanya 3 etil, 2 metil, heksana. Kita lihat. Oke. Sudah bisa agak dipahami ya? Mari, saya berusaha untuk lebih memberikan contoh-contoh yang menarik lagi. Anda perhatikan ini. Nah, bagaimana kalau semacam ini, Pak? Masih bingung lagi, Pak? Ya dibongkar lagi. Nah, CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, C2H5 bisa kita perpanjang, CH3. Rantai terpanjang bagaimana? Kalau lurus kita ambil ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai terpanjangnya adalah ini. Rantai terpanjangnya adalah ini. Sehingga CH3 ini hanya sebagai cabang. Sehingga cabang namanya apa? Cabang namanya adalah metil. Ya, sehingga cabangnya nomor berapa? Kita kasih nomor dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri cabangnya 1, 2, 3, 4. Cabangnya kan ini, enggak ini C nomor 4. Ya. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Ini C nomor 3. Sehingga namanya apa ini namanya? 3 metil heksana. Oke. Ini yang lebih panjang lagi. Nah, dibongkar lagi sama ilmunya. CH3, CH2, CH, ini CH, C2H5. Boleh Pak, boleh. Terus apa ini? CH2-nya ada 3. Kalau CH2 berarti bukan cabang, tapi nggak ada yang ke samping. CH2, CH2, CH2. Ditutup oleh CH3. Sehingga rantai terpanjangnya mana? Ini rantai terpanjangnya, turun. Ini rantai terpanjang. Rantai terpanjang. Terus ngasih nomornya berarti ada cabangnya? Ada. Ini bukan berarti cabang. Dia fungsinya sebagai cabang. Apa ini? CH2, CH3. Dengan C-nya ada berapa? Ada 2. Hanya berapa? 5. Ini namanya apa? Namanya adalah etil. Sehingga yang cabang tadi nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga yang cabang adalah C nomor 3. Cabangnya namanya apa? Etil. Rantai panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, ya, 5, ya, 6, ya, tuh, 7, ya, 2, apa namanya? 3
Etil 7 berarti apa? Ya, 3 etil heptana. Oke. Ini mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Oh, ini lebih panjang lagi. Contoh terakhir ini lebih panjang lagi. Bagaimana sama kita bongkar? CH3CH, ini kurung, berarti ini ada cabang. Kemudian CH, ini CH. Ini cabangnya C2H5. Saya panjangkan menjadi CH2, CH3. Kemudian ada CH lagi, ada CH3, ada CH2, ada CH, ada CH. Ini CH3, 2. Berarti ini juga bercabang lagi. CH2, CH2, CH3. Bagaimana bongkarnya? Ya kita bongkar. Ya kita bongkar. Rantai terpanjang dulu, rantai terpanjang. Ya ini rantai terpanjang. Berapa ini rantai panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti rantai terpanjang nanti namanya adalah nona. Ya, nomornya dari kiri atau dari kanan? Dari kiri. Nomor kiri langsung dapat ini 1, 2. Nomor 2 sudah cabang. Ini apa cabangnya namanya? Namanya metil. Ini apa namanya? Sama metil. Ya, ini ada cabang. Perhatikan ini. Cabangnya ini kalau ini kita buka akan menjadi semacam ini. CH. Kemudian ada 3 toh. Ini CH3. Ini apa? CH3. Ini CH3. Oh maaf, 2 saja ya. CH3, CH2. Ya, ini C-nya ini ada 3. Kalau lurus ini namanya apa tadi? Namanya propil. Kalau lurus, kalau lurus. Ya, karena ini cabang semacam ini nanti namanya sebagai apa? Oke, sebagai isopropil. Namanya sebagai isopropil. Ya. Ini ada cabang lagi nih. CH2, CH3. Namanya apa tadi? Namanya etil. Namanya etil. Dengan nama panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti nonana. Ya ada metil, ada etil, ada pramudiol. Ya, nulisnya kita ikuti saja urut abjad. Etil dulu. Kemudian ini ada isopropil. Sehingga 3 etil. Ini nomor 3 toh. Ini nomor 3. 3 etil. Kemudian 6 isopropil, ini 1, 2, 3. 3 ini ya, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 isopropil, 2,4 dimetil nonana, karena jumlahnya 9. Oke, kita lanjutkan. Isomer alkana. Isomer itu apa toh? Isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus kimia sama tapi rumus strukturnya berbeda. Contohnya ini, butana tadi apa? C4H10 ini butana. Tapi C4H10 itu bisa bentuknya semacam ini. CH3, CH2, CH2, CH3. C-nya ada 4, hanya ada 10. Nah ini karena tidak ada cabangnya, maka ini disebut sebagai normal apa? Normal butana. Normal butana. Nah, tapi bisa juga yang 3 kita buat rantai induk, yang 1 kita buat cabang. Namanya akan sudah berbeda. Ini namanya isomer. Yang atas adalah normal butana. Yang bawah sama rantai terpanjangnya kan 3, 1, 2, 3. 3 itu propana. Ada cabang CH3. Cabangnya namanya metil. Pada C nomor 2, sehingga namanya apa? 2 metil propana. Ini namanya isomer. Namanya isomer. Kemudian saya kasih contoh lagi isomer. Contoh C6H12. Maaf, bukan ya, C6H14. Ini C6H14. Kalau C6H12 nanti heksena. C6H14. Ya, Cn apa tadi rumusnya? Cn terus H2N ditambah 2.
C-nya 6, hanya 2 kali 6, 12. 12 tambah 2, 14. C6H14 heksana, ini bisa kita tulis seperti ini. Rantainya lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hanya dihitung mesti ada 14. Normal ini namanya. Normal heksana. Normal heksana. Kemudian tapi bisa juga ditulis semacam ini, Pak. Kalau ini lurusnya adalah 6, kita ambil lurusnya 5 saja. Yang satu kita gunakan sebagai cabang. Cabangnya ada di nomor 2 di sini. Bukan nomor 1 ya, nomor 1 tidak ada cabang. Nomor 1 dan nomor terakhir tidak ada cabang. Sehingga ini ada nomor 2. Cabangnya apa? Metil. Berarti 2 metil. Berapa ini rantai terpanjangnya ini? Kalau tadi 6, karena kita ambil 1 tinggal 5. Sehingga namanya apa? 2 metil 2 metil pentana. Bisa juga ditulis semacam ini. Ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini namanya isomer apa? Isomer rantai, karena rantainya berbeda. Nah, ini kerangka nomor 2 ke nomor 3 ini rantai induknya 5, ini juga 5. Bedanya cabangnya CH3 ini tidak di nomor 2, tapi ini ada di nomor 3. Ini namanya sudah berbeda lagi. Sehingga ini namanya nomor 3 ada cabang, namanya apa? Metil, hingga 3 metil pentana. Bisa lagi, Pak? Bisa, kita lihat. Nah, kita ambil rantai induknya 4. Kalau 6 kita ambil 4 kan masih 2. 2 yang satu tak taruh di sini, tak satu taruh di sini. Ya sama, kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Cabangnya sama-sama apa? Oke, sama-sama metil. Sehingga namanya menjadi 2,3 dimetil butana. Ada lagi, Pak? Ada. Seperti ini. Rantai pokoknya kita ambil 4. Ya, yang 2 kita buat pasangan di satu tempat ini. Hingga ini adalah metil. Ini juga metil. Ada di sini nomor 2. Sehingga namanya adalah 2,2 dimetil butana. Oke, demikian tadi materi dari Alkana. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.